Ya, ketemu lagi di acara Inframe kali ini bersama teman-teman kita yang luar biasa. Nah, topik kita kali ini adalah tentang pertanian. Karena kita mengambil tema karena memang beberapa hari terakhir saya mendengar dari beberapa customer saya yang khususnya petani mengeluhkan harga gabah yang kemarin anjlok. Dan kenapa tidak ada peran dari pemerintah untuk ngangkat harga gabah. Nah, kita nanti dengan teman-teman kita ini kita akan mengulik persoalannya itu di mana, kenapa kok berlanjut terus sejak pasca reformasi sampai hari ini. Nah, kita kedatangan tamu yang pertama adalah Saudara Septian sebelah kanan saya. Beliau ini adalah sejarawan muda yang pernah kita undang podcast di Inframe juga. Beliau juara 2 penulisan lomba penulisan sejarah lokal tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, sedangkan beliau yang pojok yang bergerak di bidang pertanian, ini bukan petani ya, tapi S2. Loh, ini perlu disebut ya, S2 UGM. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ini bukan pemuda biasa tidak, tapi memang S2 dan menggeluti pertanian. Wah, ini lebih gila lagi. Jadi pertanian lahir batin. Oke, selamat sore Mas Septi dan Mas Irwan Budi. Selamat sore. Mas Irwan Budi juga foundernya Pemuda Madiun Bergerak dan juga Pemuda Tani Organik Madiun. Jadi komplit, ada pertanian, ada sosial. Kalau Mas Septi, partai apa? Enggak, saya ada. No partai. No partai, independen. Golput. Aku ora ngejak loh, aku tok loh. Ya toh, soalnya podo ae Abang Jo kuning podo ae ya. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu santai saja, bosone sembarang, jadi ora usah terlalu kaku. Jadi kalau dari sisi sejarah ini, petani itu ternyata ada sanepan atau singkatan, itu betul enggak sih? Iya. Itu zamannya siapa sih? Pak Karno ya? Pak Karno ya. Oh, itu apa itu? Petani, penahan tatanan negara. Penyangga Tatanan negara. Jadi sejarahnya memang petani itu adalah salah satu kelas ya, kalau kita ngomong tadi kelas yang sangat dasar, dan kelas petani itu istilahnya menyangga tatanan sosial, tatanan masyarakat dan tatanan pemerintahan. Jadi dia menghidupi hajat orang banyak, petani itu. Gitu ya. Namun berkembangnya waktu, petani itu sering tertindas gara-gara ada semacam relasi antara kaum istilahnya dukong sama pemerintah dengan kolonial gitu, dan itu yang membangun penindasan terhadap petani itu. Dan di situ petani tidak dia itu, kalau kita bicara soal petani, maka keuntungannya kan hanya beberapa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kan gitu ya. Gitu. Waktu panen. Iya, cuma waktu panen. Nah, itu cuma itu aja keuntungan. Tapi oleh pemerintah yang saat itu, terus sama kolonial Belanda itu, dia dihadapkan dengan beban yang begitu berat, dengan pajak pajak bumi, pajak pertanian, terus belum lagi pajak-pajak yang lainnya, pajak hewan juga itu. Di situ petani itu tertindas gitu. Berarti pajak itu dari dulu ya semua. Iya. Dan itu dan itu lagi-lagi petani yang kena gitu. Petani yang kena. Berarti petani itu korbannya dari perkawinan antara company, pemerintahan waktu itu, dan juga tengkulak iya. Nah, kong kali kong, akal-akalan. Iya. Jadi petani menjual beras ke pemerintah, diangel-angel, akhirnya terpaksa harus ke tengkulak. Nah, tengkulak ternyata kawinan karo yang pemerintahnya itu. Iya, itu. Itu berarti sejak dari dulu. Dari dulu ya. Jadi wis turun temurun lor. Jadi kalau kita berlandaskan pada teorinya Karl Marx ya, seorang filosof dari Jerman itu, bahwasanya dari situlah terjadinya pertentangan kelas. Gap ya. Betul, gap itu muncul antara petani dengan pihak berjuis atau kapital gitu. Dan itu yang membuat terjadinya konflik vertikal ya gitu.
Oh berarti betul ya, itu kan kita pernah lihat itu di Google itu piramida. Ya, seperti itu. Kaum bawah itu Ya, buruh dan ya, tani. itu, ya, itu. Atasnya itu pemerintah apa Ya, tokoh itu agama kelas sampai itu, raja. kelas itu. Dan itu yang tidak hanya di Eropa, tapi Indonesia juga demikian. Di Eropa, terutama nanti kita menginjak pada era tanam paksa contoh itu, di mana petani begitu dirugikan. Itu. Oh, tanam paksa itu eranya siapa itu ya? Itu Belanda ya, Belanda. Pan Pos itu. Kalau Ya. Jepang? Jepang itu nanti Romusa itu. Ya? Romusa ya, Romusa. Itu jual paksa ya, jual perempuan. Iya, itu jagung nyanfu itu Iya, kejahatan kalau manusia. Belanda itu tanam paksa, yang Jepang jual paksa itu. Iya itu. Oh iya. Dan itu, nah itu nanti kayak pembangunan benteng, jembatan, jalan itu diberatkan pada petani lagi-lagi. Itu. Ya, ketika itu ada kisah petani itu kan dia disuruh oleh Belanda itu untuk membangun jalan atau membangun jembatan. Kadang-kadang mereka terpaksa untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Menculik orang untuk dipendem. Iya itu. Itu di dalam bukunya Om Hosam gitu. Maju dalam sejarah itu diceritakan bahwasanya era abad 19 itu terjadi demikian, ada penculikan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang disuruh oleh Belanda untuk membangun itu, membangun pabrik, membangun itu. Penculikan yang dimana korbannya itu masyarakat desa itu. Ya, buruh itu disuruh membangun jembatan, dan dia akhirnya dengan inisiatif sendiri dia menculik orang untuk dipendem dalam satu bangunan itu, jadi pondasi itu. Tujuannya apa ya dia? Dan itu ya karena saat itu logika mistika, logika mistik atau apa istilahnya, pemikiran manusia saat itu kan masih mistik ya, jadi perlu adanya korban untuk pembangunan itu. Kalau Londone sing dipendem kan lebih awet. itu demikian yang terjadi ya. Seneng ya. Yang terjadi Daging itu. Londo iki. Impor. Ya. Itu yang terjadi seperti itu saat itu. Itu berarti dia nyulik orang dipendem. Berarti kayak zamannya tembok Cina itu katanya juga gitu kan. Iya. Diuruk nih kono. Iya. Salah satunya itu tembok Cina juga dia diuruk gitu dalamnya untuk pendapat fondasi itu. Korbannya wong cilik. Ya itu korbannya lagi-lagi adalah petani itu. Kalau kata Bung Karno itu petani itu ada mereka itu adalah kaum yang mengharap yang benar-benar pengen mengharap adanya seorang Masias untuk membebaskannya. Bung Karno itu kan juga pernah menyebut kaum apa? Marhain ya. Marhain itu ya, nama orang kan itu? Iya, itu nama orang di Bandung itu yang mengilhami Bung Karno untuk membuat ideologi Marhain. Ada seorang petani yang bernama Marhain di Bandung itu. Ketika dia berfilsafat ya, ketika dia beliau melihat petani, Marhain itu kalau kata Bung Karno adalah sebuah kelas sosial yang dimana dia memiliki alat produksi, namun perkembangannya tidak besar kayak petani. Petani kan punya cangkul, itu bagi pengambil itu alat produksi itu. Gitu. Cangkul itu sebagai alat produksi, ya Mas ya. Gitu. Nah, jadi itu. Jadi Bung Karno membedakan kaum proletariat sama Marhain. Kalau proletariat itu adalah kaum buruh. Kalau Marhain itu kaum petani. Gitu. Jadi kalau buruh kan mesinnya disediakan pabrik. Iya. Kalau petani punya alat. Punya alat, iya. Punya cangkul, enggak ketang cangkul, dia punya bibit dan sebagainya gitu. Itu diilhami dari petani. Dan konteks Indonesia itu negara agraris. Nah, jadi itu kan yang didengungkan dari dulu kan? Iya, jadi dari negara agraris itu maka tercetuslah ideologi Bung Karno itu yang bernama Marhainisme itu karena sesuai dengan sosiokultur masyarakat Indonesia. Banyak petani. Ya, dulu pelajaran IPS saya juga gitu. Ya, nanti juga ada. Nanti juga ada kebijakan Belanda yang mana petani itu, orang masyarakat Indonesia itu, terutama petani itu dipaksa untuk mengikuti kemauan Belanda. Ya kayak sawah dia sebelumnya menanam padi disuruh menanam
tebu ya. Suruh menanam padi tapi dia disuruh nanam kopi dan sebagainya. Itu yang membuat masyarakat itu kecewa dan tidak sesuai dengan basic skillnya gitu. Dan itu akan membuat kedepannya akan membuat kekacauan gitu. Gitu. Tapi berarti setelah reformasi ini pinter ya, agraris, waduh wes angel ngurusi tani, diganti visinya jadi maritim. Wah, itu bener gak? Loh, governmental itu kan kadang begitu kan, government thinkingnya itu loh. Nek huruf iki gak ganti huruf ngono tok. Tapi kan padha sorone tetep. Iya benar. Nah, agraris gak dadi-dadi dari zaman dulu sampai sekarang. Wis sekarang ganti maritim, iwak ngono ya to. Tapi ya padha iwak ya ora mlaku. Iya benar. Iya to, terus terang lho iki ya. Garame murah. Nah, iya, ganti istilah tok. Padahal pantainya itu terluas. Terpanjang di dunia. Nomor 2 ya. Nah, Mas Irwan, ini kita ngomong langsung ke real. Jadi Mas Irwan ini terjun di dunia pertanian langsung. Beberapa waktu lalu, waktu podcast Inframe sebelumnya kan memang Mas Irwan sudah menjelaskan berapa desa yang dia sampai hari ini bantu untuk melatih orang-orang itu untuk bercocok tanam secara organik. Organik itu artinya memanfaatkan sumber daya yang ada, bukan kimia saja. Karena selama ini kan kalau petani kan begitu pupuk naik sambatnya buanter. Ya. Nah, jadi ketergantungan. Betul, ketergantungan industri. Sama seperti kayak medicine toh. Ya. Dulu itu zamannya Pak Harto itu sudah disuruh apotek hidup di rumah. Sekarang ditinggalkan, sekarang apotek obat pabrik. Begitu ada gempa bumi macam-macam, nunggu obatnya datang mati kabeh. Nah, Mas Irwan, ini kalau lihat kondisi seperti ini, dari filosofinya aja penyangga tatanan Indonesia. Si jenis penyonggonya ning ngisor terus ya Mas. Nek gak ditek-ditek ya dipendem. Nah, itu kalau Mas Irwan ini lihat kemarin kan Mas Irwan di Facebook pernah menyatakan di komen di status bahwa Bulog sebagai institusi sampai hari ini kan masih Bulog kan yang dipercaya untuk menyerap beras petani dikala harga itu anjlok, harusnya begitu. Ya. Nah kemarin Mas Irwan, saya juga menyaksikan ada di sebuah berita di kanal YouTube di sebuah stasiun TV mainstream juga di sebuah daerah, Bulog itu hanya menyerap 50.000 ton dari sekian juta target di sebuah daerah ya. Alasannya cuma satu Mas Irwan, harganya kalah dengan Tengkulak. Ini kan ngeri tuh. Padahal saya pernah debat di Facebook itu ada orang yang mengatakan, "Lho Tengkulak tuh coba lihat bangsamu itu." Bangsaku maksudnya Cina. Nek nuku teko petani murah-murah lho. Berarti itu loh, di berita itu kok malah Tengkulak lebih mahal dari Bulog gitu loh. Bulog itu hanya 3.000 berapa, malah Tengkulaknya 4.000 kilo. Ini yang bener yang mana sih? Problemnya di mana Mas Irwan? Monggo silahkan jelaskan aja. Ya, sebelumnya saya nyambung dulu. Iya. Jadi saya itu berpikir, Mas, jadi petani itu kayak itu kalau masuk surga duluan ya. Oh iya. Saking sabarnya yang ketindas itu duluan ya. Betul. Paling ikhlas, paling menerima apa adanya. Terus. Nah, Betul. masih mau memberikan makan buat pejabat-pejabat kita Yang ora peduli. Nah, Iya. dan keserakahan. Ya, mesti bayar negara ramah murni tanine ya. Ya mungkin saya juga real ya, jadi beberapa waktu yang lalu memang harga padi itu sangat anjlok Mas. Jadi memang ini juga mungkin akibat dari COVID jelas, tapi dulu memang seperti itu. Tapi memang waktu kemarin memang anjloknya cukup signifikan. Jadi itu cuma gara-gara ada isu mau impor. Oh, yang dihembuskan Ya, itu sebenarnya kan mau impor, belum impor gitu. Tapi sebagai seorang pejabat, istilahnya kan juga ada spekulan ya Mas. Jadi ya, memakai aku juga terlalu banyak, nanti kalau impor jadi juga ruginya juga banyak. Jadi ya, waktu itu juga jatuh, nggak mau banyak beberapa petani nggak keserap. Dan juga kalau memang saya juga tahu sendiri kalau memang ini masa COVID juga yang kemarin itu agak tinggi kasusnya. Jadi memang beberapa warung-warung juga tutup Mas, restoran. Jadi memang kebutuhan apa dari segi pangan itu juga agak berkurang. Makanya itu dari tengkulak-tengkulak gabah pun masih banyak Mas gabah di gudang. Belum bisa keluar karena memang nggak ada yang beli gitu. Jadi memang dari ekonomi juga udah lesu. Terus dari petani ini juga susah menjual karena itu tadi Mas. Karena ada namanya itu sistem ijen Mas. Sistem ijen itu sistem yang
biasanya petani itu minjam dulu ke tengkulak. Oh iya, Tengkulak lokal. koperasi gitu Nah, kan? ya ijon itu. Jadi memang mau bayar sekolah, mau bayar anak sekolah, mau berobat, mau apa itu kan petani kan nggak punya ceklan di tabungan. Ya. Kan biasanya minjam dulu ke Tengkulak. tengkulak lokal. Nah itu nanti biasanya harganya sesuai yang semaunya tengkulak lokal ini. Nah, Sak jadi- butuh duitmu. Nah, biasanya gitu. jadi yang beli duitmu nanti harganya pas manut ya pas waktu manut aku, kayak harga tak tuku sak ini kudu manut, soalnya ya wis asli kowe. Oh. Kowe iki sutane aku. Nah, kayak gitu. Jadi memang petani itu dalam tanda kutip hanya sebagai objek saja. Semuanya aja tuh. Nggak dari pedagang, nggak dari apa namanya pejabat. Wabah harus podo. Apalagi kalau waktu kampanye udah langsung turun di lapangan. Dia capek lah, nyemplung di sawah, becek naik ojek, gitu. Itu. Jadi memang agak anu juga ya. Memang kalau tengkulak itu serba salah juga. Mau nolong petani, kalau memang ya dari yang bertinggal langsung juga mereka. Iya. Nah, kita ibaratnya yang aku jangan utangi loh, ya ngutangi mereka gitu. Bisa Soalnya kalau dapat ada, duit, ya. nah, ada koperasi, mungkin kalau saya nyinggung ke kelembagaan ya. Ya. Kalau ada lembaga petani, namanya kelompok tani atau gabungan kelompok tani Oh, atau gabungan. gabungan, ya, tingkat desa itu bisa berjaya mas. Dulu itu diutangi mas, dikasih per gapotan itu 1 juta. Itu buat usaha, buat modal, biar itu jalan. Sama ada petani, ya nanti yang beli gapotan. Nah, mungkin nanti bisa diolah jadi beras ataupun nanti dijual ke bulog, ya nggak masalah. Yang penting tuh ada kelembagaan itu jalan dulu. Tapi faktanya, terutama di Madiun ini juga nggak begitu jalan. Jalannya kalau sudah ada bantuan-bantuan, ada bantuan pupuk, ada bantuan ini baru ada kumpulan. Ya nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi agak vakum untuk kelompok tani dan gapotan ini. Jadi sebenarnya kalau lembaganya ini bisa jalan, otomatis tani itu kalau ada apa-apa ya bisa ke gapotan ini. Nah nanti bisa jualnya dengan harga yang lumayan di tengkulak. Kalau memang ya sudah ada keterikatannya itu tadi mas. Nah, kenapa kok bulog nggak bisa nyerap mas? 100%. Nah itu kan mana ada pertanyaan seperti itu. Ngapa gue? Loh, soalnya kan perintahnya presiden jelas loh. Ya. Bulog harus beli berasnya petani waktu anjlok, saya pernah dengar dulu. Ya, Tapi itu- gue saat ini, Me- gue naik ganti naik maksudnya kan sekarang mulai pindah ke ikan. Nah, jadi memang gini mas, untuk bulog ini kan sebagai petugas ya, jadi apa BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga, terutama itu, dan menyerap hasil petani. Namun memang ya itu realnya itu memang tidak bisa 100%. Jadi kalau petani gabah petani nasional itu biasanya kita 50-60% aja bisa menyerap. Dan yang lain gimana mas? Ya kita serahkan ke pasar. Jadi tengkulak itu tadi. Pasar itu yang membuat harga sebenarnya seperti itu karena mohon maaf ini bulog pun ngambil dari petani nggak bisa mas petani Kenapa? itu ya itu kan speknya nggak petani langsung ya per petani nggak bisa Iya. soalnya speknya bulog itu ada spek-speknya juga sama ada kadar air masuk itu harus 25%. Nah terus apa namanya nanti ada tingkat kotorannya segini-segini itu kalau petani murni itu nggak bisa harus ada di atasnya. Nah ini mungkin kalau memang bisa berkoordinasi mas ya kita kan juga punya PPL yang punya petugas lapangan dari pemerintah ya, mungkin kalau memang bisa itu dari awal ya itu kita bina gitu. Jadi sama petani desa A apapun desa B itu oke loh pak nanti benihnya segini ada bantuan dari dinas. Nah, nanti hasilnya diserahkan ke bulog dengan spek seperti ini. Nanti kita buat yang ininya, yang suppliernya lah, suppliernya. Saya artikan supplier. Soalnya kalau petani langsung jual nggak bisa mas, harus ada yang koordinatornya ini, suppliernya ini. Dan ini pun juga tidak orang sembarangan, ini orang yang benar-benar tahu dan nanti juga harus orang yang pebisnis juga. Soalnya nggak boleh rugi, soalnya ini kan nanti beli ke petani terus nanti jual, nah itu harus untung juga seperti itu. Jadi memang biasanya masuk ke bulog ya nanti ada beberapa tingkatan itu kalau nggak ada suppliernya itu nanti Harus putih, harus ya, apa? tengkulaknya Ada seperti itu pun nanti juga banyak yang istilahnya yaitu tadi kita ngambil ke tengkulak petani jual ke tengkulak dan tengkulak nanti diambil ke yang pedagang besar untuk dimasukkan ke bulog seperti itu.
Jadi memang kelembagaan petani ini harus benar-benar diperhatikan Komisar saya. Loh, berarti kan selama ini kalau yang di lapangan, karena ini Mas Iwan kan di Ya. lapangan. Berarti Tengkulak itu juga kerjasama dengan Bulog kan? Biasanya. Cari jalan seperti itu. Karena ini kan sebenarnya Tengkulak itu nggak masalah. Kejalan yang penting dia untung. Orang masalah. Ya, penting dia untung. Ya. Iya, bisnis kan untung kesepakatan oke, trimonen. Makanya kalau kan sekarang Penting kan ada resik, tuh. Bulog kan namanya kayak itu gitu. kontra farming. Itu tesis saya yang S2 itu tesis itu ada apa namanya? Kerjasama dengan petani. Oh, Jadi kemitraan. kemitraan. Bagaimana caranya itu sama-sama untung. Jadi biar nanti petani itu waktu panen itu ya jualnya nggak murah, Enggak anjlok. nggak anjlok. Makanya dari awal ada kemitraan mas. Hmm. Jadi petani itu bisa kok menghasilkan produk yang bagus bisa. Kadang-kadang itu udah produknya bagus, terus nanti belinya seenaknya. Ya. Jadi petani juga nanti seenaknya aja maksudnya untuk apa namanya budidaya tak semprot apa nggak masalah. Tapi kalau kita apa namanya membangunnya dari pasar, Pak, mau tak tuku dengan spek seperti ini. Yang jelas harganya nek pamane engko spek api, engko tak tuku api. Nah, itu nanti bisa oh ya kudu aku udah apik hasil iki. Nek ora sembarangan nyemprot. Soal iki engko kanggo makanan wong ngono lho. Jadi jadi memang benar-benar apa ya? Manage petani itu di pemasarannya. Jadi pasar-pasarnya udah jelas loh kok. Jadi nandur apa iki wis jelas. Wah, besok sing nuku Koh Musa. Sing jelas si petani aku nandur saiki iki sing nuku Koh Musa. Oh, aku tak tenanan ben hasilnya apik. Lah hasil apik kok ben harganya juga tinggi. Nah, ya sebetulnya kan Bulog itu kan perannya juga pemasaran itu tadi kan kalau penyerapan harusnya nulungi istilahnya ben Berikan harganya petani. gak anjlok iki piye carane ya dituku. Nanti kan dengan petani nanti salurkan ke petani lagi. Tapi kasusnya gini kok, yang di tahun 2018 dan 2019 itu lucu juga itu. Pemerintah mengimpor 1,8 juta ton beras itu. Itu jadi itu. Oh, Cuma tahun 2018 itu. Nah, ini rencana karena ini stoknya Bulog cuma 600 ya, 600-an ton, juta ton di pusat itu. Dan jadi di gudang-gudang itu. Jadi Bulog impor, pemerintah impor, diserahkan ke Bulog. Nah, Bulog ini mau mengolah menjadi ras-ras sekarang, beras sejahtera itu. Untuk dibagikan ke petani. Dinsos Bagikan ke sosial. yang membutuhkan. Kiloan itu. Nah, tapi ternyata ada kebijakan baru lagi kok. Namanya bantuan pangan non tunai. Ini yang Bulog yang juga bingung lagi. Sik. Kata-katanya rumit. Bantuan pangan. Pangan non tunai. Jadi Terus ngomongnya sembako. Nah, tunai apa maksudnya? jadi Dalam bentuk barang. jadi yang belinya itu di sembako di toko-toko sekitarnya kok. Nah, itu kadung wis entuk impor akeh. Jadi lah digunakan. Sekarang itu turun mutu, jadi bener-bener Oh iya, no? beras ini nggak bisa diolah lagi, soalnya udah salah ini kan udah kerugian negara. Jadi menurut kebijakan itu kayak Jadi berarti ya sekarang ya tetap kebijakannya. nah iya, tumpang tindih seperti itu. Nah. Jadi memang Sing lawan suntek gini. padahal itu pun kalau kemarin itu baru isu mau impor itu udah harga udah Belum. petani mau panen loh Pak, padahal. Dan ngomongkan waktu mau panen. Itu mau cerita mau panen Penyangga mau kider-kider. kayak masuk juga dulu ya. Iya, wes. Nah, jadi itu kan lihatin juga, makanya ini kan dari pemuda tani organik itu kan pengennya bagaimana caranya petani itu tidak terlalu banyak menggunakan pengeluarannya itu. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada, limbah-limbah seperti kletong itu toh, kletong kotoran sapi, kotoran kambing, kan bisa diolah juga. Dan sehat kan itu untuk daripada kimia terus. Sehat, bagus dan lebih awet berarti. Atau dengan masak nasi sama yang kimia full, sama yang semi organik, Lebih awet yang semi organik ini dan lebih enak dan lebih manis. Soalnya kandungan dari pupuk-pupuk organik itu tuh makro-mikronya lengkap. Unsur mikronya juga lengkap. Memang makronya sedikit, memang nggak kayak yang pupuk urea, fosfa itu. Kalau urea langsung dikasihkan ke tanaman langsung hijaunya langsung. Kalau ini nggak bertahap, hijaunya hijau seger. Jadi memang biasanya tahan lama juga panenannya. Kalau panen cabai itu diawet berapa kali panen. Terus juga kalau dirasa itu biasanya lebih enak, nasi lebih enak. Nah, itu berarti kan kalau kita ngomong gitu, ini yang sudah dilakukan oleh si Banjir Rezeki itu beberapa minggu terakhir itu gini.
ada temen itu yang kenal dengan petani yang nyimpen beras di rumah. Ya. Ya toh? Lah kalau dijual ke tengkulak jelas murah, apalagi bulog mesti ra diterima. Akhirnya kita Banjir Rezeki itu menginisiasi. Jadi kita ini sebenarnya sudah kayak government, ngono. Ya. Nuku berase petani lewat teman saya itu tadi. Ya teman saya biar untung lah, ya toh. Dalan no, ya toh. Kita fair loh ya. Kita beli dengan harga waktu itu masih 7.000. Nah, sekarang 7.700 oke lah. Sudah naik sekarang. Dan yang hebatnya si Banjir Rezeki ini tidak nawar. Karena saya kalau ngajak istri saya belanja ke pasar, nek nawar tak tinggal. Badi 500 saya buat tawar kebacut gitu. Nah buat saya begitu. Jadi saya beli itu langsung beli. Berapa sak, dibungkusi 1 kilo. Setiap orang yang belanja di Banjir Rezeki, belanja apapun, berapapun, dapat beras 1 kilo. Jadi dari, ya itu hitungannya ya kalau kita ngitung ya 2,5% dari keuntungan belanja di Banjir Rezeki, tak salurkan untuk kembali ke masyarakat itu tadi. Nah, andai kata cara ini misalnya dipakai oleh petani-petani, ben rasa bingung ngenteni tengkulak. Memungkinkan enggak sih, tapi mari petani kadung diutang ya. Enggak semuanya, tapi semuanya, memang ya? Kebanyakan sudah. Jadi memang yang petani Saya kecil, cicilan gitu, ya Pak. petani kecil tuh Mas. Tapi kalau yang petani agak besar ya enggak. Jadi Enggak, ya? memang Itu kan istilah kan gini toh. Dituku tonggone dhewe. Nah. Itu yang paling bagus loh. 7.000 lumayan kan. Anjlok-anjlok kemarin ya kita beli 7.000. Nah itu Kak, kalau gabah itu kan buka 3.000 lebih tuh. Ya. Kemarin. Jadi memang apa ya? Kalau menurut saya Harusnya. itu kayak komusa ini tindakan-tindakan yang harus kita copy kok. Iya, harusnya Jadi, gitu. Apalagi yang, mohon maaf ya, yang sudah dibiayai negara, yang maksudnya sudah digaji oleh negara gitu. Nah, belonjone langsung ning petani. Petani, artinya tetangganya lah. Tonggone. Tetangganya yang benar-benar yang ada panenan apa ya itu dibeli situ. Karena memang petani juga untungnya nggak banyak waktu itu. Betul, Lagi beli yakin ya. dari Soalnya saya harga ngerti gabah dewe. 3.000 tuh udah benar-benar rugi kok. Loh, Rugi iku rugi tenaga. pol Padahal itu. itu nggak dihitung tenaganya itu udah rugi. Padahal petani itu nggak hitung tenaga. Minus sih. Hah? Iya, Iya toh? minus. Apa ya? Dulu tuh ada analisa tani saya itu memang benar-benar petani itu dihitung dengan semuanya, tenaga, terus apa namanya, pokoknya dari awal mulai benih sampai panen, sampai jual, itu per 4 bulan panen itu cuma untung sekitar 500.000 tuh nggak ada. Wih, Itu dihitung semuanya ya, sewa lahan itu padahal lahannya sendiri sama itu disewa. tapi cicilane bang piro wi? Sakit terima deh kalau itu. Iku lho sik gak kapok, sok tandur neh. Lho iya toh, petani kan wong makhluk paling ikhlas. Lho, lah nek kita misalnya bisnis ya, UKM. Ya. Buka rombong rapayu kukut tok. Wani kukute ya, wis kanji ya. Lah tani gak. Tani itu bisa bertahan sedemikian rupa kan ngeri kan. Bener-bener penyangga loh, agraris loh. Ya, kemarin itu sempat saya beri saran. Pak, kalau jenengan punya 2 kota, itu jenengan 1 kota itu buat padi, itu buat jaga jenengan pangan. Nah, yang 1 kota gitu apa mas? Ini sayuran, tinggi Polowijo. Kamu jenengan nanam cabai, nanti bawahnya kasih kangkung. Kangkung itu 3 minggu 4 minggu sudah panen. Nah cabai ini biasanya kalau memang pas harganya naik itu lumayan. Pagi bisa buat beli motor beneran kalau memang itu untung. Daerah bilang kenceng tuh ya cabai-cabai tuh. Ah makanya kok. Jadi memang sampean ini yang garap. enggak, saya di sana, Magot. Oh, di sana, Magot. Jadi memang kalau bisa itu petani jangan cuma nanam padi gitu. Padi untungnya sakmu wae. Enggak bakal cukup gitu apa-apa gitu. Lah wingko disalahne neh ra nandur pari, impor, gara tanine mau nandur. Lah repot ya petani penyanggawi mau lho. Jadi nanti kalau punya ada 2 kota, ya 1 kota itu buat pangan, jaga pangan sendiri. Yang 1 kota itu nanti buat bisnisnya kok. Bisnisnya. Bisnis buat per hari, Ya, nanti nutup sayuran, kuih ya, ya buat nutup sayuran. ini. Nanti kan biar pangannya udah jelas, udah tercukupi dengan panen kan banyak, panen 1 kota bisa 1 tonan gitu. Nah yang satu petanya ini lagi ini nanti buat sayuran. Jadi petani itu biar ada untung di sini gitu. Nanam apapun lah, mau nanam cabai atau nanam melon atau nanam semangka, yang penting tuh 1 kota itu buat sayuran, buat bisnisnya lah. Itu kalau memang ada dan juga ada yang dampingi itu lebih bagus juga. Apalagi ada yang nerima hasil panen itu. Yang penting ada yang menyerap itu yang penting. Kadang-kadang Soalnya petani kan kadang kalau
customer kita kan banyak petani. Itu saya sering tanya-tanya. Butuh iki begitu panen ini wis dadi duit. Dia ndak peduli anu, karena dia nanti harus punya duit itu untuk bayar ini, nyicil ini, nutup iki, koperasi, pupuk, walah, entek kok jari ini. Bener ya. Nah, sekarang kembali ke Mas Septi nih, dari sisi sejarah, ini kan beliau pernah nulis Samin, keberadaan Samin. Kemarin saya nonton videonya Samin Iya. di Blora, Jawa Tengah. Itu memang anu ya, agraris ya. Agraris, iya benar. Dia memang berbasis agraris dan itu kan bisa kan jadi desa mandiri kalau iya, dia itu nggak sekolah, fokus di desa, nandur, apa istilahnya nandur ternak ya. Jadi dia tuh anti dengan pestisida itu ya, yang jarang. Jadi gini, biasanya pletang itu diolah lagi, jadi gas, diolah lagi terus pupuk, dijadikan pupuk itu. Jadi muter dia nanti gitu. Cair itu ya. Iya, muter itu. Iya. Dan dia juga menggunakan sistem lumbung juga, lumbung ya. Ya. Jadi ketika ada nggak ya dia kan gerakan kolektif ya. Jadi jauh dengan pemerintahan ya saat itu ya. Jadi mereka sudah terbiasa hidup mandiri, sudah terbiasa dari hidup tidak ada bantuan pemerintah karena awalnya dia ada perlawanan atas pemerintahan yang korup itu gitu. Jadi demikian Samin itu. Nah, Samin itu memang dia berusaha untuk menyeimbangkan antara manusia dengan alam. Bagaimana dia berjalan seimbang. Seiringan. Bahkan hutan pun itu dia jadikan hutan, tapi dia kan hutan. Tempat yang kosong-kosong ini dijadikan pertanian juga gitu. Tidak merusak hutan sama sekali ya. Dan mereka memang hidupnya istilahnya benar-benar berkaitan dengan alam gitu. Nah, itu kan kalau kita ngomong begitu berarti kan untuk petani itu dari dulu kan memang ono pemerintah karo ora kan padha ae. Ora ngefek ngono. Iya, benar. Iya toh. Sing marai ngefek begitu ada permainan harga dan itu kan tidak datang dari petani ya. Iya, itu datang dari kapital ya. Dari kapital kan. Dari kapital ya, awalnya memang dari kapital. Bandar, dan pabrik. Gini juga kapital itu ya dulu itu kira Belanda itu kapital itu lebih suka ngomong sama kiai ningrat. Iya, pejabat. Iya, sing dibayar. Itu Belanda pajak rakyat. Belanda pemerintah Belanda sendiri pernah ngomong wes to awakmu itu ojo ngobrol karo iki ojo ngobrol karo ningrat iki karena ningrat iki korup juga. Jadi korup juga. Nek kowe pengen hasil panenmu nek kowe pengen nyerap hasil panen ini kayak ngomong langsung sama petani nih, antara kapital dengan petani itu gitu. Nah, namun dia jenenge orang ya, dia lebih suka ngobrol dengan pejabat karena saat itu pejabat itu ningrat itu keluarga raja dan raja itu sendiri adalah titipan Tuhan ya. Petani itu kaki tangannya jadi kaki tangannya iya. Dan petani itu sangat hormat dengan pejabat itu karena dia memiliki semacam darah biru. Iya, semacam keistimewaan itu loh. Itu. Ya, dan di situ adanya permainan antara ningrat itu dengan petani itu. Nah, dia petani ini pejabat ini mempermainkan harga, terus mempermainkan istilahnya dia juga berusaha untuk mengeruk juga golek bati. Selain dia didistribusikan kepada kapital itu, dia juga mengambil sendiri itu. Wah, dari petani berarti kan bian nih. Iya, seperti itu. Iya, Mas Irwan, ini kan bian nih, berarti mendarah daging loh. Iya, seperti itu. Sebenarnya itu adalah aneh ya. Jadi siklusnya lucunya gini, kalau saya gambarkan dari ceritanya Septi itu gini. Sing ngisor iku taklim karo sing dhuwur. Sing dhuwur iki dadi kaki tangan company untuk ngidek-ngidek sing menghormati dia kan kurang ajar, jadi kualat tapi. Ya. Nek wong zaman biyen kan Bambang ngomong kan kualat tuh. Ya memang seperti itu kok relasi kuasa dan memang petani saat itu tidak seperti sekarang ya. Petani saat itu nek ketika dawuhe manut. Dan nggih monggo ngoten karena iya gitu.
Saat itu loh ya. Makanya ketika 45 itu ada gerakan petani di mana petani itu melakukan perlawanan, melakukan pergerakan melawan lingkap ini juga ada di situ. Tahun awal 45 itu. Oh iya, dan Ketua Ningrat itu kan tanahnya kan di mana-mana. Iya, terutama iya. Itu. Nah, kembali lagi tadi dari situlah juga terjadinya perlawanan rakyat ya akhirnya. Dan Bung Karno mengatakan bahwasanya petani ini membutuhkan semacam seorang Masias. Artinya nanti ketika ada seorang yang lahir yang bisa menggerakkan masa petani dan bisa memberikan pesona terhadap petani, maka petani itu akan ngetut nih si Masias itu. Dan petani siap bertempur melawan penindasan itu. Itu ciri khas petani masa lampau ya. Jadi mereka masih menggunakan logika mistik ya, katakan mereka. Jadi satu gini. Iya, satu gini, dari Cokro dan sebagainya itu. Petani saat itu dia terbodohi oleh pemahaman seperti itu sehingga dia tidak bisa melawan. Nah, jadi petani juga kadang-kadang petani juga menjadi objek penderita. Objek kaum kapital ini gitu. Seharusnya petani kan menjadi subjek, tidak hanya menjadi subjek tapi subjek juga. Dia harus memiliki peran ya, petani itu peran. Itu. Jadi makanya bagaimana PKI ya PKI 2026 begitu diminati oleh kaum kelas bawah. Ya, karena PKI itu memperjuangkan berhasil untuk mendidik petani itu agar memiliki pemahaman soal awal itu ditindas. Awalnya ditindas gitu loh. Membuka pikiran iya. Tapi ya caranya ngeri gitu loh. Ya, akhirnya membentak kan gitu. Ya itu sebenarnya seperti itu. Apa istilahnya? Sebenarnya petani itu harusnya dididik juga. Ya. Kayak Mas Irfan itu harus dicontoh petani yang memiliki daya nalar dan petani yang juga seorang intelektual itu juga harus barang mongko ya. Mas Irwan barang ya, jadi saya pernah di museum ke Mas. Ya kuwi wis di museum ki renek sing delok ya. Wis padha di kotak wis jenenge. Jadi gini juga kalau bagi saya itu saya melihat gini. Tidak sadarnya soal intelektual di kalangan petani itu akan mempengaruhi istilahnya dia tidak bisa berpikir panjang, mungkin Mas ya, dia tidak bisa berpikir panjang. Jadi gini, lahan yang gede iki bisa dibuat untuk masa depan bisa. Ya, orang yang kurang memahami itu dia akan menjualnya, gitu. Seharusnya orang yang punya lahan ini itu didik anaknya kuliah ning IPB. Jurusan pertanian dan sebagainya. Saya mulai mengenai Medion, contohnya bangun pertanian kayak Mas Irwan ini dan sebagainya. Nah, dari situ bisa nanti pertanian kita berkembang dengan cepat dan kita bisa terlepas dari kemudian itu kemudian yang tersistematis itu. Hitungannya kan parine podo kok regane mulah malih kan mumet. Ya itu kan perlunya semacam edukasi ya, dan petani intelektual itu harus dibangun gitu. Petani intelektual kan harus dibangun. Dan berarti kalau ngomong-ngomong tentang yang priayi mental makelar itu berarti kan lagu kita juga salah kan? Nenek moyangku seorang pedagang yang numpang naik kapal. Pedagang kan makelar, ya. Jadi kan kuwi ta ceritane. Bukan pelaut. Pelaut itu ya itu tadi maritim Kode petani nelayan itu kan kaum yang sama. Sebenarnya bangsa kita itu tidak hanya maritim tapi juga agraris juga. Jadi keduanya harus dikembangkan. Karena kan memang agraris tuh zaman kita SD itu diajari 90% petani. Tergantung geografinya ya. Kalau pedalaman itu agraris, kalau pesisir itu maritim. Jadi sebenarnya potensi-potensi itu bisa sebenarnya kita sudah punya dua potensi terbesar yang dibutuhkan dunia. Iya. Basic need loh ini. Iya benar itu.
Iya toh Mas Iwan. Kalau Ya. kita mikir misalnya kita ngomong negara agraris lho. Nah, teknologi sak apik-apik kaya apa nek gak iso nggih beras ya apa? Gitu loh. Iya. Masa beras plastik gitu kan ya ndak mungkin gitu. Iya. Yang paling bisa disyukuri itu ada matahari itu sepanjang tahun itu ada. Tropis betul sepanjang tahun. Itu di Amerika itu nggak bisa Moncrat nanam, empat musim ya, nandur beras es. Ngomong aja nggak tahu. Berasnya anyep. Benar-benar ya, benar bisa Iya, iya, disyukuri. benar. Kita tuh ya kayak apa namanya tanya tanah surga. Betul. Nah, dulu kan ada di apa Jawa itu rahim bumi wijining kamulyan. Jadi bumi itu tanah yang kamu apa injak kamu ya kita tempati. Tempati. Ini kalau benar-benar kita bisa rawat itu bisa menjadi sumber kebahagiaan orang yang merawatnya seperti itu. Makanya dibilang apa ibu pertiwi kok nggak Iya. bapak pertiwi. Nah, iya. Nah, karena memang ibu itu merawat. Dia itu merawat. Ya udah Ngomeni. mengandung, menyusui itu nggak bisa bapak itu nyusul harus ada ibu. Sing ibu gede nih ya pendiri, ibu iya. iya toh. Nah dulu kok kenapa di Jawa itu dibilang Siti? Oh, Siti Iya, lemah. tanah. Siti lemah karena Oh, Siti iya, itu iya. identik dengan perempuan. Oh. Nah perempuan itu yaitu merawat, menyusui, menumbuhkan mengandung. Makanya ini kan kalau nggak dirawat dengan baik tanah itu ya nanti ya tidak akan bisa jadi Feedbacknya baik juga, nggak begitu, bagus, ya. betul. Jadi makanya itu udah pepatah Jawa itu luar biasa sekali sebenarnya sudah di Filosofinya saya filosofi ya. Nah itu ada sepah binatang yang lemah. Jadi memang panenannya padi itu kan sebenarnya cuma 30% aja yang diambil. Kan ada sisa jerami itu. Itu kembalikan ke tanah. Itu Oh iya, jadi itu pupuk. udah haknya tanah. Haknya tanah. Nah, kalau memang dibuat pakan ternak kayak di Sam itu tadi, ya udah kamu dikasihkan ternak, tapi nanti kotoran ternak Ganti dikembalikan pupuk. lagi ke Oh, siklusnya. lahan, Iya, ke farming. Jadi memang apa harus muter loh. Jaga, Jadi iya, nggak jaga. nggak nanti setelah dikasihkan ternak, nanti kotorannya ini buang percuma. Padahal itu sumber bahan organik yang luar biasa Iya. ya di kotoran tadi harusnya dikembalikan lagi ke tanah. Gitu. Nyambung ke petani yang apa ya, ibaratnya ke pria itu sekarang sebenarnya lebih ke mandiri mas. Sekarang. Saya lihat petani itu setahun sudah 3 kali nanam. Sudah tidak tergantung pada air. Bisa bisa dibur. bisa dibur. Pakai sibel. Ya udah bisa di greenhouse, orang susah-susah ibaratnya ya. Sampai apa ya sekarang teknologi yang makin maju gitu. Karena nggak ada tenaga panen sekarang udah ada kombi, udah bisa masuk. Jadi percepat untuk apa namanya tenaga panen. Makanya sekarang itu nggak ada sistem lumbung mas. Jarang sistem lumbung yang ada petani itu nyimpen gabah itu jarang. Karena kenapa? Semakin disimpan itu semakin nggak payu mas, nggak laku. Lucu sekarang, dulu beda. Dulu itu makin disimpan, nanti Nyimpen waktu deposito ya? waktu nanti harganya naik dijual laku. Sekarang enggak mas. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang itu karena teknologi semakin maju ya. Jadi orang itu sudah paham. Jadi sego enak ini sego yang lagi dipanen. Kayak suwirek nyimpen ya tetap seenak-enaknya varietas kuih tetap bisa pada enak. Nah, sekarang ada teknologi yang drying, pengeringan itu. Pengeringan. Sekarang ada komben. Nah, sekali panen udah ada satu truk, 2 truk itu sudah langsung dipastikan ke komben, ke drying gitu. Jadi sekarang itu kok harga gabah kering sama harga gabah teles yang sekarang ini Belanda ini itu lebih mahal gabah teles. Lucu kan? Manahan. Iya, harga basah di petani sekarang komben yang pakai apa? Alat itu. Alat komben yang pakai besar tuh kok. Gede itu. Langsung diwadahi karung tuh harga sekitar 47 sampai 5 sekarang. Harga gabah kering sekarang itu cuma 45 sampai 47 udah pol. Lebih mahal yang gabah basah. Karena kenapa? Karena gabah basah itu bisa lebih gampang diolah. Bakul itu yang bakul besar, lebih fresh itu tadi. lebih fresh, lebih enak. Karena memang ya pengennya nanti biasanya buat campuran juga. Ya mas stoknya banyak, gabahnya Iya, di iya, gudang iya. itu buat campuran. Gitu. Jadi memang sekarang itu ya memang ya apa ya kemajuan zaman dengan teknologi juga memang kita ya harus menyesuaikan juga gitu. Kalau kita terlalu lama menyimpan gabah ini juga karena nanti jual nggak laku gitu. Mertua saya gitu menyimpan gabah cuma apa kayu patangnya itu sing biasanya kayu patang setengah loh lagi piye dah lagi ya. Udah beda, udah geser gitu, apa namanya sudah beda lagi. Makanya itu kalau
menurut kata saya cukup aja buat nyimpan berat tangan. Yang lain tetap dijual kan. Tetap dijual. Iya. Dan itu nanti satu lagi nanti nanam yang beda varietas tuh. Jadi nggak harus padi. Jadi yang sayuran, lain, atau sayuran. hortikultura itu biar nanti ada ada peningkatan ekonomi lah. Seperti itu. Kalau gabah itu udah rawan dipermainkan gitu, benar-benar. Iya, kuwi. Soalnya bahan makanan pokok. Wong cewek dipermainkan apa nih gabah gitu. Lah, Mas Irwan, ini kita ngomong sekarang regulasinya. Kira-kira regulasi yang baru, saya kan nggak ngerti nih, Omnibus Law saking oke males moco lah. Ya. Karena kita ini kan perwakilan milenial gitu, males moco, kecuali Septian. Malah apa sih Look, pokoknya. Nah, itu saya mau tanya, regulasi yang baru untuk yang menguntungkan petani itu ada enggak sih? Sebenarnya Ada aturan yang baru enggak? sebenarnya kalau memang dari awal, Mas, mulai dari hulu ke hilir ya, kalau memang betul-betul diperhatikan, sebenarnya itu banyak bantuan di pemerintah, Mas. Itu saja ini kalau untuk alat-alat itu sekarang banyak di kelompok tani, Kapotan itu juga sebagian besar ya membantu petani. Tenaga tanam susah, ada tenaga tanam itu ada mesin tanam, karena ada mesin juga, ada mesin panenan juga, kombin itu, harvester itu. Mesin ini. Jadi beberapa kebijakan sebenarnya sudah yang teknologi ya, Bantuan itu ya, teknologi. bantuan sudah cukup. Tapi memang dari awal kita itu petani itu harus didampingi gitu. Enggak nanti itu alat, nah alat sedikit nih rasa ngelakoni percuma. Dan itu kalau nggak cocok, kayak itu namanya alat tanam, Mas. Itu banyak yang mubazir. Oh, enggak dipakai. Ya, karena memang ya nggak cocok itu ya, tanahnya nggak cocok seperti itu. Memang harus Itu berarti mesin juga menyesuaikan tanah sih enggak? Tapi kan Iya. berlaku untuk semua, enggak? Enggak, kalau yang mesin tanam itu agak berat loh, untuk berapa ratus kilo saja itu. Nanti kalau tanah yang terlalu terlalu becek, terlalu ambles itu nanti susah, nggak bisa jalan. Oh. Kecuali yang kombin ini bisa. Kalau yang Iya, kombin tanam, kan ada kayak bulldozer. Kalau alat tanam nggak bisa. Makanya ada beberapa yang milih alat tanam yang manual, itu lebih efektif gitu. Manual. Tapi Jadi- pakai alat juga. Alat juga, tapi lebih Macam-macam. tepat guna dan itu bisa sendiri gitu. Ya nggak terlalu susah, pamane rusak-rusak yo, cuma rusak apa nih? Mesti rusak ya wis. Alas Dandani berapa ya, dandani ya, gitu. Karena memang ya sekarang tenaga kerja juga susah. Makanya itu sebagaimana petani muda bisa ya juga kita harus explore ke petani-petani tua. Kita harus menggunakan harga yang sederhana yang bisa dimanfaatkan ke petani. Jadi tidak harus kita tuh menghubungi mereka dan tanda kutip untuk mendampingi. Kalau namanya pembinaan ini berarti kita lebih tinggi dari yang kita bina itu. Tapi kalau mendampingi, pendampingan itu kita sama-sama loh. Sama-sama belajar. Kita sih cocok ini oh ya wes bareng-bareng ini gitu. Jadi memang kalau bisa ya ayo yang jurusan pertanian disinggung Mas kita tadi nggak usah kerja ya kemana-mana, kamu tuh pertanian harus jadi pertanian gitu. Dulu tuh banyak yang dosen saya itu ada masa dosen itu bilang pertanian itu nggak cuma dibicarakan, cuma kalau kita cuma bicara ya kita dilakukan praktek Yang nyemplung sama. ada inovasi apa, ada teman apa ya itu nanti kita praktekkan gitu. Jangan cuma banyak diomongkan nggak praktek-praktek ya nanti jadi omdo mengkosongkan. Jadi makalah. Makalah. Terus Mas Irwan, ini kan sekarang tuh problemnya petani itu banyak sawah yang dijual, Ya. dirubah jadi industri. Nah itu kenapa bisa begitu? Masa ya efek karena petani wis kapok rugi itu mungkin? Ya mungkin Kan banyak kan yang di kabupaten ini sudah berapa Iya. tanah jadi pabrik, buruk. kadang-kadang tuh terdesak juga Mas. Memang karena memang sebenarnya ya kebutuhan juga. Kalau cuma cuma bertani, cuma dapatnya itu saja gitu. Tapi kalau memang bertani dengan ya misalnya tadi seling-selingi, jangan cuma hanya petani padi. Sekarang tuh ada porang juga, sekarang sudah sangat luar biasa perkembangannya. Itu bisa juga dikembangkan seperti itu kok. Jadi ya kalau bisa itu memanfaatkan sekitar. Jadi memang nggak harus kita nunggu 4 bulan baru panen. Jadi sekitar rumah kita tanami apa, kita buat bibit apa, kita jual. Sekarang itu kan era media sosial ya, era teknologi. Kita moto upload, kalau memang ada yang tertarik kita juga bisa jualan. Begitu. Kadang kan
petani kita tuh nggak tahu seperti itu, maksudnya iya, pamane dodol yo didop kudu enek barangnya, kudu enek enek sing nunggu, enek tokone ya. Tapi kan sebenarnya kan sudah sudah teknologi sudah sangat maju. Pakai data aplikasi kalau sekarang ada tani Bu, apa sekarang saya lihat tuh di Bali itu sangat keren sekali, benar yang dia membantu para kelompok-kelompok tani sama ada panen jeruk nanti ada aplikasinya. Nanti jeruk keprok nanti panen bulan Agustus sekian ton, monggo yang mau beli, itu ada aplikasi. Ada itu sangat membantu sekali kalau pengen para yang punya menengah ke atas itu ingin membantu petani seperti itu. Jadi petani itu bisa masih ngukur sama saing loh, bisa jadi jujukannya jeruk kuki itu bakalnya payu, mesti ada si ngukur. Itu kan ada beberapa tani yang di Bali itu benar luar biasa sekali. Hanya kalau bisa jago di sini, kita bikin aplikasi yang sederhana. Jadi bergerak diajarin, nanti dia bisa bisa berjaya juga petani. Jadi memang kacang itu apa sih? Ada itu durian daun. Ya kalau misalnya gitu kan nggak perlu pakai tengkulak kan. Makanya langsung pesen lebih mahal kok ya. Nanti kan ada kita mapping semua desa ini nanti beberapa petani yang punya durian nanti panen sekitar segini. Kita sampelnya sangat luar biasa loh. Itu yang yang bagus sampai ekspor juga tahun 2015 itu. Ini kadang karena pemasarannya kurang bagus, materinya bagus, jadi ya itu dibeli tengkulak dengan harga yang biasa saja. Padahal itu kasnya madu itu ada gitu. Apalagi kalau ini ada porang dari madu itu ada madu satu itu ada beberapa nanti bisa kita jual kataknya, itu ada sertifikatnya dari madu itu. Kalau biasa kelompoknya berdaya, benar-benar nanti ada yang ngolah ini kok. Jadi ada ada kelompok pemuda ataupun pengurusnya yang benar-benar melek teknologi ini bisa diolah betul kok. Jadi nggak harus nanti mereka datang ke situ engkau bisa pengiriman, sekarang udah kemana-mana bisa dikirim itu harus benar-benar yang melek teknologi juga. Kita tata petani sekarang seperti itu. Kita harus bisa jual dengan harga yang pantas dan untung. Itu berarti aplikasi penting nih buat teman-teman yang nonton ini. Itu ada peluang bisnis kan? Iya. Selama itu cuma belanja online, belanja kue, ada skincare, tani, produk-produk lokal itu kan banyak kan pertanian. Malah itu kan kalau di tengah pandemi rasa belanjanya pasar ketularan kan? Bisa satu paket sayuran sama 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo kirim. Itu malah nguripi wong akeh kan? Sing ngirim itu ya itu duit, petani itu duit, aplikasinya juga bisa mengut sekian persen dari situ, oke lah, wajar gitu. Kita itu totalitas seperti itu. Jadi kita tidak tergantung pada tengkulak dan pedagang lokal, tapi kita juga tidak memusuhi ya dalam tanda kutip. Karena memang mereka yang menolong petani dalam awal, karena memang nggak punya. Butuh kene yo renek. Dan dengan budaya yang ramah lingkungan, jadi tidak hanya kita kimia pestisida secara masif, tapi juga kita kembali lagi ke teknologi yang dulu mbak-mbak kita itu sangat menjaga alamnya. Jadi dengan kekayaan lokalnya itu juga kita perlu kita kembalikan lagi. Itu hak tanah kok, kita tuh punya keternak kotoran sapi, kotoran kambing, ayam itu kembali lagi ke tanah. Tapi juga harus diolah dulu, difermentasi. Ada tempat saya kok udah benar pemikirannya. Oh ini nanti ada kotoran sapi, nanti dikasih ke sawah. Tapi jelas itu kotoran sapi yang masih anget baru itu dikasih ke lahan ya udah besok amblas. Kan nggak bisa ya, kan gas metannya masih tinggi. Gasnya masih tinggi. Harus difermentasi selama 3 minggu sampai 4 minggu. Jadi kompos dulu yang siap makan untuk yang tanaman ini tadi. Jadi kita kalau sistemnya pertanian organik atau ramah lingkungan itu kita ke lingkungannya kok, tidak cuma ke tanamannya aja. Kalau kimia kan ke tanaman. Kalau tanamannya apik, hasilnya akeh, ya wis. Wis tanahnya mbuh, banyune mbuh, musuh alami sing biasane
apa kayak ulat terus apa Tikus. tikus ini kan hama. yang Musuh alami yang memakan ini yang predatornya. kumbang itu memakan kutu-kutu. Nah, itu kan kalau semprot semuanya ya habis. Iya kumbang-kumbangnya mati kabeh. Nah, padahal itu nanti itu resisten loh. Jadi sama ada hama yang bisa selamat dari serangan pestisida itu nanti tambah kebal. Mutasi itu ya? Iya, besok disiram disemprot lagi tambah enggak. Harus nambah dosis. Nambah dosis apa nambah obat lagi, tambah nanti tambah rusak lingkungan. Saya nggak garam kimia enggak, yang penting bijak dalam pemupukan atau penyemprotan dan kembali lagi ke organik itu tadi. Tapi ya harusnya ya organik, karena kimia itu bagaimanapun ya sama dengan obat kan. Obat itu daripada apotek hidup ya berani apotek hidup untuk tumbuhan alami. Daripada obat pabrik. Hari ini oke lah, kita sakit flu, minum obat X seminggu mari ya toh. So nggak kuwi nek dosisnya bisa 2 kali lipat baru mari. Nek enggak bisa 2 minggu baru mari. Itu meninggalkan residu. Racunnya itu ada. Meninggalkan kimia itu ada residunya itu yang kalau kebanyakan residu itu juga tidak baik sama ginjal. Terakhir Mas Septi dari sisi sejarah nih, apa yang disampaikan ini untuk tentang pertanian ini? Kalau pertanian dulu itu ya, kalau dosen saya pernah menjelaskan itu dulu zaman Mojopahit itu pertanian nggak kayak apa panen raya, gantian, rolling. Ini panen, besok ini panen gitu, rolling. Oh makanya istilahnya kontinunya. Iya itu. Jadi kalau semisal ada apa itu tadi hama itu nggak semua rugi. Oh, gitu. Kan ada musimnya itu. Iya, kan? ada musimnya itu. Jadi gantian gantian. Dan sedikit asal usul soal padi lurus jantra itu sebenarnya prosesnya dari Jepang. Penanamannya model itu. Jadi dulu itu Jepang itu pengen bagaimana caranya ingin mendongkrak pertanian itu dan menghemat lahan juga efektif untuk mendongkrak pertanian yaitu dari sini di garis itu. Dulu pelatihannya nggak pakai benang itu digaris itu. Terus tanam gitu. Itu untuk menghemat lahan juga mendongkrak produktivitas ya itu. Tapi memang ya efektif itu ya. Efektif ya. Itu cara Jepang. Ora mung ngedel ya berarti ya. Iya. Ini oleh ilmune ngono lho. Iya. Apa nek ngarani Mas nek misalnya apa? Nek kayak Pak industri masuk Indonesia kita harus punya apa? Alih teknologi. Jajah oleh tapi kudu alih teknologi. Iya, benar itu. Ditinggalkan lah. Itu seperti itu dulu. Peninggalan yang bermanfaat. Oke. Ya, teman-teman, itu tadi percakapan kita sekilas dari Mas Irwan Budi yang pakar dan terjun langsung di pertanian dan juga Septi sejarawan yang juga mendalami tentang pertanian tempo dulu dan sekarang. Nah, itu nanti kita belajar. Nah, saya berharap lewat podcast ini anak-anak muda juga tidak alergi dengan pertanian. Jadi ojo mung senengane kerja ning nggon asinan tok. Gitu. Covid itu gampang menular di AC. Tapi kemarin ada kok. Habis lihat podcast saya yang sama jenengan itu, ada yang WA saya itu. Oh, langsung? Iya. Oh. Terus kemarin ke kebun juga belajar tentang pertanian itu. Nah, orang dagang itu. Jadi silahkan belajar langsung hubungi Mas Irwan Budi. Itu di Facebooknya juga Mas Irwan Budi ya, Iya. Irwan Budi itu aja spasi. Nah kalau yang pengen sejarah ini Septian. Karisma, ada karismanya kan Bung Karno. Oke. Ya itu aja podcast kita kali ini di acara Inframe edisi kali ini tentang pertanian, nasib petani bagaimana. Nah saya berdoa supaya kita semua yang muda-muda ini juga menjaga kalau bapakmu tani minimal kita juga mendalami bidang ilmu yang sama. Nerusno bapakmu itu bukan sesuatu yang jelek kan, enggak. gitu loh. Toh juga penyangga iya. tatanan Indonesia. Orang no beras ramangan ya, gitu loh. Dewe. HP gak ono beras ya tetap kaliren. Jadi itu aja podcast kita kali ini di acara Inframe. Sampai ketemu di Inframe berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Makani Netizen.